Itu bukan keuntungan besar. Aku punya beberapa senjata yang rusak. Ye Chen tidak akan keluar sepenuhnya. Fusu berkata sambil tersenyum, ada harta karun di istana gajah dewa ini. Dikatakan bahwa itu adalah alat dao dan memiliki kekuatan tertinggi. Sayang sekali itu rusak. Taoki, hati Ye Chen terkejut. Dia langsung teringat pada potongan besi yang telah ditemukannya. Apakah itu pecahan dao? Itu disebut tripod penjara kota Sensiang. Sekarang sulit untuk menemukan sisa-sisanya. Aku tidak tahu apakah itu masih ada di dalamnya. Fusu menghela nafas. Penjara Sensiang Zending. Hati Ye Chen lebih terkejut, diam-diam berkata, sepertinya tebakanku tidak salah, pecahan di tanganku seharusnya adalah pecahan tripod penjara kota Gajah Dewa. Chen-Long membutuhkan pecahan. Apakah dia memiliki tripod penjara di tangannya? Perlu disempurnakan dari pecahan. Mata jiwa tua itu berbinar. Senjata Tao itu luar biasa. Bahkan jika rusak, itu lebih kuat daripada senjata roh. Jika Anda memurnikannya lagi dan memulihkan sebagian kekuatannya, itu pasti senjata pembunuh yang hebat. Cari bagian lainnya terlebih dahulu dan lihat apa yang terjadi. Ye Chen berpikir. Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Ye Chen melihat ke jalan Fusu. Seorang dewa dari Istana Su tidak tahu apa-apa tentang saya. Apakah kuali kota Gajah Dewa rusak total atau hanya rusak sebagian? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak semuanya rusak, dan badan tripod masih terpelihara. Hanya saja beberapa tempat telah retak, tetapi badan tripod sekarang hilang. Fusu berkata, sebenarnya, kali ini Fusu datang berlari ke kuali penjara kota Gajah Dewa. Namun, setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka masih tidak menemukan badan tripod. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, jika badan tripod masih ada di sini, itu tergantung pada siapa yang beruntung. Tentu saja, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Fusu tersenyum ramah. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan pergi. Guru, apakah Anda merasakan sesuatu? Setelah Ye Chen pergi, Fusu bertanya dengan suara rendah. Tidak, dia tidak merasakan napas dewa seperti kuali penjara darinya. Dia seharusnya tidak mendapatkannya. Sebuah suara tua terdengar. Fusu sedikit mengernyit. Dia telah mencari seluruh istana Gajah Dewa, tetapi dia masih tidak melihat kuali penjara kota Gajah Dewa. Namun, dia sangat yakin bahwa kuali penjara Gajah Dewa pasti masih ada di tempat rahasia ini. Ye Chen meletakkan pecahan kuali penjara kota Gajah Dewa di tas surga dan bumi dewa, dan yang lainnya tidak jauh di belakang. Kita harus menemukan pecahan kuali penjara kota Sensiang lainnya, jika badan tripod tidak ada di dalamnya, itu pasti telah diperoleh. Ye Chen berpikir dalam hatinya bahwa Chen-Long adalah objek yang paling dia curigai. Ye Chen berkeliling ke setiap sudut istana Gajah Dewa, mencari dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa biarawan, tetapi orang-orang itu tahu kengeriannya dan mengambil jalan memutar. Tolong! Tiba-tiba, napas di depannya berfluktuasi. Suara keras dan ketakutan terdengar, dan sosok yang berlumuran darah bergegas mendekat. Kakak Ye, tolong aku. Pihak lain melihat Ye Chen dan bergegas menghampirinya. Xiao Xi. Ye Chen maju dan datang ke depan Xiao Xi. Chen-Long lah yang mengejar Xiao Xi. Kakak Ye, dia bukan orangku, dia anggota klan iblis. Xiao Xi ketakutan. Ye Chen melihat dengan jelas, 11 tubuhnya telah tergores. Ye Chen menatap Chen-Long, dan ujung jarinya meneteskan darah, yang cukup untuk membuktikan hal ini. Kau memang bukan generasiku. Ye Chen dingin. Chen-Long mencibir dan berkata, apakah kau punya bagian-bagian yang kukatakan? Kau seharusnya memiliki tubuh tripod dari tripod penjara dewa. Ye Chen menatap Chen-Long. Chen-Long menatap Ye Chen tanpa diduga, dan kemudian berkata sambil tersenyum, sepertinya kau tahu banyak. Kau seharusnya memiliki bagian-bagian dari tripod penjara kota Gajah Dewa. Serahkan saja, aku bisa menyelamatkanmu. Lalu kenapa kau tidak menyerahkan tubuh berkaki 3 dari kuali penjara kota Sensiang? Aku juga bisa menyelamatkanmu, kata Ye Chen ringan. Sepertinya kau dan kami tidak bisa membuat kesepakatan, jadi kami harus menyelesaikannya dengan kekerasan. Chen-Longan berkedip dengan niat membunuh, tangannya muncul sepotong sisik naga, menjadi 2 cakar naga. Jadi kau adalah seekor naga. Ye Chen terkejut. Mulut Chen-Long menyeringai, tubuhnya berubah menjadi bayangan, bergegas ke Ye Chen, kecepatannya luar biasa.
Ye Chen menginjak naga awan untuk mengejutkan langkah merah, dan kecepatannya juga meningkat hingga ekstrim. Tubuhnya bersinar, dan cahaya keemasan bersinar di tinjunya. Sarung tangan berlian telah dikenakan, dan sebuah tinju meledak, dan kekuatan teror keluar. Chen Long minum dengan dingin. Ada suara nyanyian naga. Sepasang cakar naga mengguncang tinju Ye Chen. Bang! Wajah Chen-Long sedikit berubah, dan kekuatan Ye Chen jauh melampaui imajinasinya. Sebagai seekor naga, pertahanannya luar biasa, tetapi pada saat ini, dia merasakan sakit. Menarik, sepertinya kamu juga telah berlatih keterampilan pembentukan tubuh. Senyum muncul di sudut mulut Chen-Long. Ketika cakar naga dijepit, kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat mengembun. Satu tinju meledak, dan seekor naga raksasa keluar dari kedua tinju, meraung dan menakutkan. Jangan hancurkan Wang Quan. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, dan udara yang kuat serta sepasang tinju meledak. Kekuatannya meningkat hingga ekstrim, dan hampir 20.000 bayangan kekuatan melesat keluar, dan ruang telah memicu riak besar. Ledakan. Di bawah tinju itu, naga raksasa itu hancur. Dewa itu seperti Tiangong. Ye Chen meraung lagi, dan seekor gajah raksasa muncul di belakangnya. Dia menginjak-injak langit dan meledak dengan tinjunya. Sungguh memekakkan telinga mendengar auman gajah raksasa itu. Seluruh langit tampak runtuh, seolah-olah ada semua jenis gajah yang berlarian. Hari ini, kekuatan Ye Chen cukup untuk mengerahkan 20.000 gajah, yang sangat mirip dengan formula tubuh emas 9 putaran. Kekuatan kekerasan menghancurkan segalanya, dengan kekuatan penindasan yang mengerikan. Naga itu menjadi pucat, dan tubuhnya mundur dengan raungan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi naga dan meraung. Kau telah memaksaku ke posisi ini. Aku akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya hari ini. Tidak seorang pun bisa keluar. Naga itu ganas dan meraung ke arah Ye Chen. Ledakan. Seluruh tubuh naga itu kuat dan menakutkan. Dia menggoyangkan tinju Ye Chen dan menggunakan pertahanannya yang kuat untuk memblokir tinju Ye Chen. Ye Chen bergegas keluar dari seluruh tubuhnya dan berlari ke arah Kaisar Pedang. Dia membunuh naga itu. Hari ini, aku akan membunuh naga itu. Ye Chen meraung dan menebas dengan pedangnya. 9 gerakan Dewa Pemotong membunuh. 9 pedang Qi tampaknya membelah langit dan menghancurkan segalanya. Raungan. Naga itu meraung dan memuntahkan cahaya ilahi, yang berubah menjadi bayangan virtual naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh mereka, semua naga keluar bersama-sama, mengguncang langit dan mengguncang langit. Reruntuhan semuanya hancur. Ledakan. 9 pedang Dewa Pemotong menghancurkan bayangan virtual naga yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen datang melawannya dan menyatu dengan pedang. Napasnya meningkat hingga ekstrim, dan kekuatan spiritualnya seluas laut. Ketika dia menghunus pedang, cahaya pedang keluar dan menghancurkan segalanya. Begitu wajah naga itu berubah, dia merasakan napas bahaya yang besar. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya bergejolak. Ketika dia membuka mulutnya, dia memuntahkan sinar ilahi yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Puff! Namun, pedang Ye Chen menghancurkan segalanya, dan sinar ilahi naga itu tak tertahankan. Cahaya pedang memotong tubuh naga dan menghancurkan sisik yang keras. Darah naga mengalir dan naga itu meraung. Ye Chen berkata dengan dingin, apakah kamu ingin membunuh kami dengan keterampilan kecil ini? Bunuh! Ye Chen, bunuh, terus-menerus mengayunkan tebasan, cahaya pedang membunuh, kekuatannya tak terbatas. Naga itu meraung, ganas, dan bergegas ke Ye Chen, yang hendak mencabik-cabik Ye Chen. Manusia dan naga bertarung bersama, dan Ye Chen berubah menjadi pedang tajam. Dia menghembuskan pedang dan membunuhnya. Tubuhnya seperti hantu. Ketika cakar naga datang, dia sama sekali tidak dapat menangkap Ye Chen. Raungan. Raungan marah naga itu, di tubuhnya, terdapat lebih dari satu bekas pedang, darah menetes, banyak sisik terbuka, sehingga dia merasakan rasa malu yang luar biasa. Aku akan membunuhmu. Naga itu meraung, tetapi hanya satu pedang yang menanggapinya. Petik 2. Bunuh. Tanda seru petik 2. Semangat bertarung Ye Chen mendidih, dan kekuatan spiritualnya bergejolak seperti lautan. Dia bersatu dengan pedangnya dan bergegas menuju naga itu. Kekuatan spiritualnya menyala seperti api. Ini adalah serangan Ye Chen yang tak terelakkan.
Wajah naga itu berubah drastis dan meraung. Tidak mungkin untuk menghindar. Dia hanya bisa menahannya. Bunuh. Cahaya pedang menyerbu masuk, menghancurkan pertahanan naga itu, membelah kepala naga menjadi dua, dan darah naga itu berceceran. Tubuh besar naga raksasa itu runtuh di reruntuhan, dengan cepat menyusut menjadi naga kecil sepanjang 10 kaki. Tidak mau melihat Ye Chen, vitalitasnya berangsur-angsur menghilang. Itu darah naga asli, sangat efektif untuk memadamkan tubuh. Cara lama jiwa. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ye Chen mengumpulkan seluruh naga, dan kemudian mencari tripod penjara. Benar saja Ye Chen sangat gembira, dan dia menemukan tubuh tripod dari tripod penjara kota Gajah Dewa, serta sebuah fragmen. Keluarlah dari sini dulu. Tubuh Ye Chen melintas dan dengan cepat menghilang di tempat. Segera setelah dia menghilang, banyak orang muncul. Perang tadi terlalu menakjubkan. Bagaimana aku bisa mendengar suara nyanyian naga? Beberapa orang datang untuk melihat pengorbanan darah di tanah dan ragu. Fusu muncul, sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya kepada Xiao Xi, yang telah menyaksikan semua ini, dan berkata, apa yang terjadi tadi? Chen Long adalah anggota keluarga naga. Dia bertarung dengan Ye Chen dan dibunuh oleh Ye Chen. Xiao Xi berkata dengan jujur. Itu adalah klan naga. Fusu terkejut. Itu adalah hasil yang tidak terduga. Meskipun dia meragukan identitas Chen Long, dia tidak menyangka bahwa Chen Long adalah anggota klan naga. Identitas ini tidak sederhana. Mungkinkah tubuh patung Zen Prison Ding ada di tubuh Chen Long? Fusu berpikir. Ye Chen telah datang ke tempat yang relatif terpencil. Dia mengeluarkan tubuh tripod dari tripod penjara kota patung, dan kemudian mengeluarkan 3 bagian yang dia dapatkan dan bagian yang didapat Chen Long dan menyatukannya. Itu saja, Ye Chen terkejut. 4 bagian disatukan di tripod, tepat. Itu terlihat seperti pedupaan. Gelap dan sederhana, sama sekali tidak tampak seperti bejana Tao. Tripod kota patung rusak parah, dan roh di dalamnya seharusnya sudah mati. Jiwa tua itu merasa sedikit kasihan. Tanpa roh, tubuh tripod juga rusak, dan kekuatannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Roh Tao tidak seperti roh-roh yang mati. Roh-roh hanya memiliki satu roh, yang tidak membentuk bentuk tertentu. Roh senjata Tao memiliki bentuk tertentu, yang dapat digunakan untuk berbicara dengan pemiliknya secara normal. Temukan kesempatan untuk memperbaikinya dan lihat apakah itu dapat memulihkan sebagian kekuatannya. Ye Chen juga menghela nafas sedikit, lalu menyingkirkan dinding penjara. Darah naga digunakan untuk memadamkan tubuh, dan daging naga juga lezat. Ada beberapa esensi di dalam tubuh. Jika kamu memakannya, itu akan menjadi tonik yang hebat. Orang tua jiwa itu berkata sambil tersenyum, aku sudah bertahun-tahun tidak makan daging naga. Awalnya, aku membantai banyak naga dan memakan banyak daging naga. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ketika aku keluar, aku akan memanggang daging naga untukmu. Aku baru saja membersihkan hantu, di mana aku bisa memakan benda ini. Jiwa tua itu tersenyum getir. Suatu hari, kau akan kembali ke tubuhmu. Mata Ye Chen menegaskan. Jiwa tua itu senang dan berkata sambil tersenyum, kuharap begitu. Ketika Ye Chen pergi dari sini, dia bertemu Fusu, yang masih tersenyum dan berkata, saudara Ye baru saja membantai naga itu. Ye Chen tahu bahwa masalah ini tidak boleh disembunyikan. Baru saja ada begitu banyak keributan, seseorang pasti telah melihatnya, jadi dia berkata, Chen Long adalah anggota keluarga naga. Jika kau ingin menyerangku, kau akan dibunuh olehku. Fusu berkata, ini benar-benar kelalaianku untuk masuk ke klan iblis. Dia bersembunyi begitu dalam sehingga dia menipu semua orang. Jika bukan karena kecerobohannya, akan sulit untuk mengetahui wajah aslinya. Kata Ye Chen ringan. Fusu menatap Ye Chen dalam-dalam dan mencoba berkata, saudara Ye, apakah kau sudah menemukan tripod penjara kota Gajah Dewa? Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi alami, dan berkata, aku bahkan belum melihat tripodnya. Jika rusak, akan terlalu sulit untuk menemukan pecahannya. Jika itu adalah badan tripod, mungkin tidak apa-apa untuk menemukannya. Fusu menatap Ye Chen tanpa ada fluktuasi di matanya dan berkata, mungkin badan tripodnya tidak ada di dalamnya. Cari lagi, kamu mungkin beruntung dan menemukannya. Ye Chen tersenyum tipis dan pergi dengan kepalan tangan. Fusu melihat kepergian Ye Chen,
dan tidak ada gelombang atau gebrakan di matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sepertinya Fusu mulai meragukanku. Setelah Ye Chen pergi, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Fusu hanya mengujinya. Jiwa tua itu berkata, dia tidak benar-benar mengerti, seharusnya tidak memulai. Fusu adalah orang yang sangat bijaksana, Anda berhati-hati, tidak mungkin memiliki kekurangan. Saya tahu, Ye Chen mengangguk sambil berpikir. Kali ini, tujuan kita adalah menemukan tripod, yang merupakan ancaman bagi kita, selain pecahan daftar dewa. Pada saat ini, di bagian tertentu dari Istana Gajah Dewa, tanah berkedip dengan lingkaran cahaya samar, dan bunga di sisi lain berkedip. Dari bunga-bunga di sisi lain sungai, ada banyak sosok dengan napas yang kuat. Yang terlemah adalah sekitar 8 lantai Zujijing, dan lantai 9 Zujijing cukup banyak. Ada seseorang di sini. Seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba berkata, "Ada orang di sini. Apakah itu juga mencari potongan-potongan daftar dewa? Bunuh mereka." Puluhan orang hantu, dengan rasa membunuh, bergegas ke segala arah. Orang-orang hantu melihat para biarawan Teran dan langsung melompat ke arah mereka. Mereka memusnahkan mereka dengan cara yang sangat kejam dan menyerap jiwa mereka. "Siapa kamu?" Ada seorang biarawan Teran yang minum. Orang-orang yang rendah hati, mati. Orang-orang hantu minum dengan getir, dan niat membunuh mereka bergulir. Para biksu Teran tidak dapat menahannya. Kekuatan biksu Teran di sini jauh lebih rendah daripada orang-orang Gui, dan hanya ada sedikit 8 lantai dasar bangunan. Pria berpakaian hitam, Ye Chen berjalan di reruntuhan, dan tiba-tiba melihat seorang pria berjubah hitam bergegas lewat. Jubah hitam itu sangat familiar, klan hantu. Orang-orang hantu datang lagi. Jiwa tua itu juga terkejut. Ye Chen mendengus dingin, hantu-hantu ini pasti datang untuk mencari daftar dewa. Mereka benar-benar tidak bebas dari setiap tempat rahasia. Mereka dapat ditemui dimanapun mereka pergi. Orang-orang yang rendah hati, berikan jiwamu. Seorang pria hantu menatap Ye Chen dan menuangkannya ke Ye Chen. Niat membunuh Ye Chen melonjak di antara alisnya dan ki pedangnya meletus. Dengan satu pedang, cahaya pedang menyapu kemana-mana. Wajah orang-orang hantu berubah drastis dan langsung terbelah menjadi 2 bagian. Ye Chen melemparkan bunga pemakan hantu, yang menghisap napas orang-orang hantu dengan gila. Napas orang-orang hantu adalah makanan alami bagi bunga pemakan jiwa. Ye Chen melihat bahwa napas bunga pemakan jiwa semakin kuat, dan tampaknya telah tumbuh besar, dan semakin kuat jiwa di dalamnya. Bawa orang-orang hantu ini untuk memberi makan bunga hantu hari ini. Ye Chen mendengus, untuk orang-orang hantu ini, Ye Chen tidak perlu berbelas kasihan, karena orang-orang hantu tidak akan berbelas kasihan padanya. Ye Chen mulai mencari orang-orang hantu di mana-mana. Ketika dia melihat mereka, dia membunuh mereka dan memberi mereka makan dengan napas mereka. Dasar manusia rendahan, beraninya kau membunuh keluarga hantuku dan membuatku mati. Seorang manusia hantu yang membangun lantai 9 area fondasi meraung dan bergegas ke Ye Chen. Seluruh tubuhnya dipenuhi gas hantu dan berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Keluar, Ye Chen meledakkan dengan tinjunya, dan 10.000 gambar berlari kencang, menghancurkan roh-roh jahat itu, menyapu kekuatan yang mengerikan, dan mengguncang orang-orang hantu yang membangun 9 lantai wilayah pangkalan keluar. Manusia hantu itu batuk darah, wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik dan pergi. Mau pergi? Bisakah kau pergi? Ye Chen mendengus dingin, dan tubuhnya seperti kilatan petir. Dia memukul orang-orang hantu dengan satu tinju, yang meledakkan tubuh orang-orang hantu itu. Melempar bunga pemakan jiwa dengan rakus menyerap gas hantu yang kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan gas yang padat. Bunga pemakan jiwa diserap dengan cara ini. Ketika keluar dari Istana Gajah Dewa, kamu dapat memurnikannya. Itu tidak dapat diserap, jika tidak, kamu tidak dapat mengendalikannya. Jiwa tua mengingatkan. Ye Chen punya rencana. Bunga pemakan jiwa ini terlalu jahat. Sebaiknya kau memurnikannya lebih awal, atau kau akan kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan. Saat ini, ada juga pertempuran di tempat lain di Istana Gajah Dewa. Fusu, Nangongyun, Nilong, Yan Suesang dan yang lainnya semuanya bertemu dengan orang-orang Gui. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada orang hantu? Wajah Fusu menjadi sangat jelek. Dia melihat banyak biksu yang mati,
yang membuat pertemuan heroiknya hampir gagal. Tangkap mereka dan tanyakan cara bisnis lama di Fusu. Fusu mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan, melukai serius orang-orang Gui yang membangun lantai 9 area fondasi. Setelah minum, dia bertanya, apa tujuan orang-orang Gui datang ke sini? Orang-orang yang rendah hati, Raja Hantu keluargaku akan datang, dan kalian semua akan binasa. Pria hantu itu tertawa dingin. Wajah Fusu muram, dan berkata, jika kau tidak mengatakannya, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Puff! Orang-orang hantu langsung meledak sendiri, dan suasana kekerasan melanda. Fusu cepat-cepat mundur, dan wajahnya sangat jelek. Kekuatan terendah Raja Hantu juga ada di wilayah ramuan emas. Jika Raja Hantu datang, tidak mudah untuk dihadapi. Suara tua itu berkata, kita harus mengungsi dari sini. Tampaknya orang-orang hantu sedang mencari sesuatu. Hantu-hantu itu sangat mementingkannya sehingga mereka mencari sesuatu yang luar biasa. Fusu berkata, memikirkan apa, cara, apakah mereka untuk Tuhan seperti penjara kota Ding. Di Istana Para Dewa, ada beberapa biarawan yang tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh orang-orang hantu. Mereka tinggal di sana selamanya dan semuanya berubah menjadi tidak ada. Tolong beberapa biarawan ketakutan dan menemukan Fusu dan ingin mencari perlindungan. Kali ini, itu harus dianggap sebagai ujian tambahan dalam konferensi heroik. Hanya mereka yang dapat bertahan hidup yang dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan Dongyu Dabi. Ekspresi Fusu menjadi acuh tak acuh. Dia mengabaikan pendeta itu dan membiarkannya hidup dan mati. Wajah anak muda itu berubah drastis, dia merasa putus asa. Para hantu membunuhnya dan langsung memusnahkannya. Di sini, bagi banyak biksu, adalah neraka, penuh pembunuhan dan ketidakberdayaan. Mereka bertekad untuk menemukan hantu dan memberi mereka makan di mana-mana. Puff! Ye Chen membunuh hantu di lantai 8 Zujijing dengan satu tangan, dan hantu pemakan bunga itu menghisap gas hantu. Adegan ini kebetulan dilihat oleh dua orang hantu di tahap akhir lantai 9 Zujijing, dan mereka tiba-tiba menjadi marah. Jika kamu membunuh orang-orangku, kamu pasti akan mati. Salah satu dari mereka meraung. Jika kamu membunuh orang-orangku, kamu pasti akan mati. Ye Chen menatap para hantu dengan dingin. Bunuh! Orang hantu lainnya berteriak, dan langsung bergegas membunuhnya. Kekuatan roh melonjak liar, dan napas yang kuat muncul di wajahnya. Pisau hantu dipotong, dan cahaya pisau membunuhnya. Suara hantu menangis dan melolong dipancarkan, yang sangat menusuk. Ye Chen bertarung dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu menjulang tinggi, membentuk gelombang pedang. Pedang itu berguling dan menenggelamkan Daoqi, menghancurkan segalanya dan membunuh orang-orang hantu. Orang-orang hantu lainnya melihat situasinya tidak baik, segera mengembuskan napas, tangan cepat, tombak hantu keluar, menembus segalanya, berubah menjadi wajah yang ganas. Hancurkan untukku. Ye Chen minum dan membunuh dengan pedang. Pedang itu cemerlang dan kuat. Dia menghancurkan serangan tombak, dan tombak itu terguncang kembali. Ye Chen memancarkan cahaya tajam di sekujur tubuhnya, mendengus dan mengembuskan pedang, dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dia mengayunkan pedang panjang itu berulang-ulang, memenggal kepala dewa dalam 9 gerakan. Cahaya dari 9 pedang keluar pada saat yang sama, memotong langit, seperti 9 naga sungguhan yang membubung ke langit, dengan atmosfer kehancuran yang mengerikan. Bunuh! Kedua orang hantu itu meraung dan merasakan napas bahaya. Keduanya memiliki kekuatan bertarung terkuat. Pedang dan tombak itu terbunuh. Kekuatannya mengerikan. Ledakan! Jika pedang itu hancur, semua orang akan terbunuh. Ye Chen melangkah maju, mengayunkan pedangnya lagi, dan dua pedang terbunuh. Kedua hantu itu sudah merasakan napas kematian. Mereka selalu mewakili kematian, tetapi sekarang mereka benar-benar merasakan kematian. Puff! Puff! Ketika dua hantu terbunuh, Ye Chen membuang bunga pemakan hantu untuk menyerap ki hantu mereka. Bunga penelan jiwa telah tumbuh banyak, mengalir dengan cahaya hitam, menarik pikiran orang-orang. Bunga aneh apa? Secara umum, Anda akan merasa terkejut saat melihat sari bunga. Bunga ini awalnya jahat dan aneh. Ia telah menyerap begitu banyak ki hantu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun ia tumbuh. Itu bukan bakat, kata jiwa tua itu. Bisakah kau mengerti maksudku?
Ye Chen tiba-tiba memiliki fantasi dan mencoba berbicara dengan bunga pemakan jiwa. Bunga pemakan jiwa itu bahkan terguncang, mengangguk sedikit, dan semua kelopaknya terbuka. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan segera menjadi bodoh dan benar-benar menjadi baik. Jangan memurnikanku, aku selalu dapat membantumu meningkatkan kekuatan jiwamu. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari benak Ye Chen, yang tampaknya sedikit tidak dewasa. Jelas, kebijaksanaan bunga pemakan jiwa belum terbentuk untuk waktu yang lama. Ye Chen tertegun dan berkata, apakah kau benar-benar menjadi esensi? Aku telah hidup selama ratusan ribu tahun, menyerap roh orang itu, dan tumbuh dengan kebijaksanaan. Namun, aku telah dibekukan selama ratusan ribu tahun. Setelah kau melepaskannya, aku secara bertahap memulihkan kebijaksanaanku. Suara muda itu berkata, ternyata kamu juga memiliki sifat yang hebat. Kamu telah menyerap semangat yang kuat, dan kemudian kamu dapat menumbuhkan kebijaksanaan secara tak terduga. Ye Chen merasa lega bahwa bukanlah hal yang mudah bagi bunga dan pohon untuk menjadi baik. Perlu peluang besar dan kreasi yang hebat. Jika kamu memurnikanku, kamu hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa 1 kali. Jika kamu mempertahankanku, aku dapat memberimu pelatihan kekuatan jiwa. Bunga pemakan jiwa berkata, tanpa diduga dalam negosiasi dengan Ye Chen, ide ini dan suara muda itu sama sekali tidak cocok. Maksudmu kita tumbuh bersama dan mengambil apa yang kita butuhkan? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bunga pemakan jiwa mengangguk dan berkata, setelah kamu membunuh orang, aku akan menyerap jiwa mereka, memperkuat diriku, dan akhirnya memberikannya kepadamu. Dengan cara ini, kamu dapat terus memiliki kekuatan jiwa yang kuat untuk diserap, yang lebih baik daripada memurnikanku sekaligus. Ye Chen memikirkannya dan menganggapnya masuk akal. Dia berkata, baiklah, aku akan mempertahankanmu, tetapi jika kamu berani menggerakkan ide lain, aku akan segera memurnikanmu. Jangan khawatir, aku tahu betapa beratnya aku, kata bunga pemakan jiwa. Ye Chen tersenyum tipis, kalau begitu, doakan kami agar bisa bekerja sama dengan baik. Ye Chen mengumpulkan bunga pemakan hantu dan terus mencari orang-orang hantu. Ada banyak orang hantu, jadi tidak sulit untuk menemukan mereka. Mereka dapat dilihat di mana-mana. Ye Chen membuka untuk membunuh untuk memakan bunga jiwa, akan memakan bunga jiwa untuk memberi makan penuh. Namun, di seluruh istana gambar dewa, hanya ada beberapa biarawan manusia yang dapat dilihat. Hanya beberapa biarawan yang membangun area fondasi di atas 8 lantai yang tersisa. Anakku, sekarang seluruh istana gajah dewa adalah orang-orang hantu, kita harus pergi, kalau tidak, sangat berbahaya. Wu Tiantong melihat Fusu dan sangat khawatir. Fusu berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah ujian kematian. Untuk dapat bertahan hidup adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam Dongyu Dabi. Setelah mendengarkan kata-kata Fusu, wajah Wu Tiantong tiba-tiba berubah. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati. Orang-orang hantu itu sangat kuat. Berapa lama mereka bisa bertahan? Tuan muda, kekuatan orang-orang Gui terlalu kuat. Berapa banyak orang yang bisa bertahan? Tidak semua orang memiliki kekuatan seperti Tuan muda. Wu Tiantong sangat tidak puas. Mata Fusu tenggelam, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan berkata, aku tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan. Tuan muda, hati Wu Tiantong bergetar. Dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung pergi. Sekarang dia tidak bisa bergantung pada Fusu. Dia hanya bisa pergi ke Nangong Yun. Kalau tidak, dia akan mati dalam situasinya saat ini. Saat ini, Nangong Yun juga telah mengalami banyak pertempuran, dan tubuhnya telah terluka. Jika bukan karena kekuatan bertarungnya yang kuat, dia pasti sudah musnah saat ini. Adik seperguruan, apakah kamu baik-baik saja? Nangong Yun membantu Yan Xuesang. Kali ini, jika dia tidak datang tepat waktu, Yan Xuesang akan mati. Kakak seperguruan, sekarang ada begitu banyak orang hantu. Kita harus keluar, atau kita akan mati di sini. Tubuh Yan Xuesang berlumuran darah dan terluka. Nangong Yun berkata, aku akan pergi mencari tuan muda dan membiarkannya membuka pintu keluar. Kakak seperguruan, jangan pergi. Fusu sama sekali tidak peduli dengan kita. Wu Tiantong mendatanginya dengan marah. Apa maksud Fu Yun? Apakah dia peduli dengan hidup dan mati orang lain ketika dia sendiri kuat?
Apa yang harus kita lakukan sekarang, kakak seperguruan? Yan Xuesang tampak pucat. Nangong Yun berpikir sejenak dan menggertakkan giginya dan berkata, sekarang aku hanya bisa bergandengan tangan dengan orang lain. Kurasa Nilong sedang tidak sehat sekarang. Jika kita bergandengan tangan, kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup. Yan Xuesang dan Wu Tiantong setuju, dan ketiga bersaudara itu mulai mencari sekutu. Nilong juga sangat pasif sekarang. Meskipun dia telah membunuh banyak orang hantu, dia tidak dapat melawan begitu banyak orang hantu. Dia telah terluka untuk waktu yang lama. Orang-orang yang rendah hati, bunuh orang-orangku, kalian akan mati. Seorang pria hantu di akhir periode lantai 9 Zhu Jijing sangat ganas dan penuh dengan roh hantu. Dia membunuh Nilong, dan semua hantu menangis bersama, yang membuat orang gemetar. Nilong berlumuran darah, dan kekuatan bertarungnya telah jatuh. Sekarang, menghadapi serangan seperti itu, wajahnya sangat bermartabat. Dia hanya bisa bertahan hidup jika dia mencoba yang terbaik. Long mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat, memainkan sihir yang kuat, dan bertarung dengan orang-orang Gui. Darah Nilong berceceran, dan orang-orang Gui juga terluka parah. Meskipun Nilong terluka, kekuatan bertarungnya tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, dia juga murid paling kuat di sejumlah besar sekolah, dengan banyak cara. Nilong, aku akan membantumu. Nangong Yun tiba dan memberikan minuman besar, aliansi kita, berjuang bersama, atau kita semua akan tamat. Bagus. Nilong tidak ragu-ragu, dengan awan istana selatan untuk bergabung, segera bersemangat, membunuh. Nangong Yun juga menembak, dua orang bergandengan tangan, serangan itu sangat mengerikan. Wajah orang-orang hantu berubah sangat, tahu kalah, segera melarikan diri. Bunuh. Nilong meraung. Bagaimana dia bisa melepaskan orang-orang hantu? Ah! Orang-orang hantu menjerit dan tubuh mereka hancur. Ayo pergi ke anak itu, kata Nilong. Fusu tidak lagi dapat diandalkan. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Nilong menjadi pucat dan berkata dengan wajah muram, kita semua terluka. Sekarang kita harus menemukan tempat untuk menyembuhkan luka kita. Jika tidak, bahkan jika aliansi kita tidak bertahan lama, dapatkah kita menemukan Ye Chen untuk bergandengan tangan? Kekuatan tempurnya seharusnya tidak berada di bawah dukungan Uni Soviet. Yan Xuesang tiba-tiba berkata. Nilong dan Nangong Yun tampak rumit. Mereka telah mengadakan festival dengan Ye Chen. Sekarang cari aliansi Ye Chen. Akankah Ye Chen setuju? Sekarang semua orang dalam bahaya. Saya pikir Ye Chen pasti membutuhkan bantuan bahkan jika dia lebih kuat. Yan Xuesang berkata, kalau begitu pergilah kepadanya, apakah itu mungkin atau tidak, dan cobalah. Nangong Yun tidak punya pilihan selain merendahkan martabat dan wajahnya karena dia tahu bahwa hanya hidup yang merupakan hal terpenting. Saat ini, Ye Chen sama sekali tidak terluka. Orang-orang klan hantu ini tidak dapat menjadi ancaman baginya. Lebih dari 20 orang hantu tewas di tangannya sepanjang jalan. Bunga pemakan jiwa juga diberi makan dengan perluasan tubuh, dalam pencernaan yang putus asa. Ye Chen menatap bunga pemakan jiwa yang bodoh itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih bisa mencernanya? Beri aku waktu, aku akan mencernanya. Suara lembut itu berasal dari bunga pemakan jiwa. Jangan meledakkan dirimu sendiri, itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Ye Chen menegur. Jangan khawatir, jika hantu ini tidak dapat dicerna, maka tidak layak menjadi pemakan jiwa. Bunga pemakan jiwa tidak malu. Ye Chen menyingkirkannya, lalu melanjutkan pencarian orang-orang hantu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak tubuh biksu teran, yang sangat menyedihkan sehingga dia mendesah dalam hatinya. Tuan Muda Fusu seharusnya tahu konsekuensinya. Mengapa dia tidak membuka pintu keluar? Ye Chen ragu dan merasa aneh. Saudara Ye, pada saat ini, beberapa sosok datang. Ini bukan orang lain, ini adalah Nangong Yun dan Nilong. Ye Chen menatap mereka, satu persatu dengan darah, luka berlumuran darah, lukanya tidak ringan. Ada apa? Ye Chen berkata dengan ringan. Nangong Yun berkata, Saudara Ye, situasinya sekarang sedang kritis. Hampir semua yang lain telah terbunuh. Tuan Muda Fusu, terlepas dari nyawa kita, telah menunda pembukaan pintu keluar. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan mati. Jika kita ingin bersekutu dengan Saudara Ye, kita bisa bertarung sampai akhir.
Ye Chen menatap mereka dan berkata dengan lemah, aku tidak butuh sekutu. Saudara Ye, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak dapat bertahan di tangan begitu banyak hantu yang kuat. Kata Nilong. Ye Chen berkata, tidak ada artinya bagiku untuk bergabung dengan aliansi denganmu. Berapa banyak kekuatan tempurmu yang tersisa? Namong Yun dan yang lainnya terdiam. Mereka telah mempersiapkan diri sebelum mencari Ye Chen. Ye Chen tidak akan bersekutu dengan mereka. Saudara Ye, selama kamu bersekutu dengan kami, saat kamu keluar, aku akan memberimu hadiah besar. Namong Yun tidak punya cara untuk membuang godaan seperti itu. Agama surgawi kami juga akan memberimu hadiah. Jalan Nilong. Jalan jiwa yang lama, berjanjilah pada mereka, juga tidak bisa membuat musuh di mana-mana, bagaimanapun juga, bahwa mereka, kamu tidak akan kehilangan apapun. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, karena kamu begitu tulus, kami akan membuat aliansi denganmu. Terima kasih banyak, Saudara Ye. Namong Yun sangat gembira. Ledakan. Tiba-tiba, Istana Gajah Dewa bergetar, dan napas yang kuat keluar dari kejauhan, yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Namong Yun dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka. Ye Chen melihat napas dari kejauhan, dan ada gas hantu yang kuat melonjak. Napas ini berada di luar lingkup lingkungan fondasi bangunan. Itu pasti dari orang-orang kuat di lingkungan ramuan emas. Apakah hantu-hantu itu pergi ke Jindan? Ye Chen ketakutan. Jika ramuan emas kuat, itu akan merepotkan. Satu harus ditangani dengan baik. Jika ada dua, tidak perlu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa keluar. Raja hantu muncul. Fusu juga terkejut. Kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Kau harus keluar. Suara tua di Fusu berkata. Kuali penjara kota Sensiang belum ditemukan. Aku tidak mau keluar seperti ini. Wajah Fusu muram. Siapa yang membunuh orang-orang hantuku? Sialan. Sebuah raungan datang dan mengguncang seluruh kuil. Wajah Ye Chen dan yang lainnya semuanya berubah, yang pasti adalah ramuan emas. Selamat datang Raja Hantu. Orang-orang hantu di Istana Gajah Dewa sedang menangis. Semua orang hantu berteriak bersama. Suaranya memekakkan telinga dan penuh momentum di Istana Gajah Dewa. Ye Chen dan yang lainnya semuanya berubah warna. Munculnya Raja Hantu jelas merupakan masalah besar. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Wajah Fusu tidak tampan, dan Raja Hantu muncul. Dengan begitu banyak orang hantu, dia tidak dapat mengatasinya, tetapi dia tidak mau. Kalian harus pergi, atau Raja Hantu akan terbunuh, dan akan sulit bagi kalian untuk mundur sepenuhnya. Suara tua di Fusu berkata. Fusu mencubit tinjunya. Semua ini di luar kendalinya. Dia sangat tidak mau. Tetapi saat ini, tidak ada cara. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menghancurkannya. Ketika Raja Hantu datang, aku tidak percaya bahwa Fusu belum membuka pintu keluar. Nilong menggertakkan giginya. Ayo pergi ke Fusu. Wajah Ye Chen tenggelam, dan dia tidak bisa menundanya. Begitu Raja Hantu menemukan mereka, dia akan mati. Beberapa orang pergi dengan cepat, mencari keberadaan Fusu di Istana Gajah Dewa. Pada saat itu, seorang pria berjubah hitam dengan napas yang kuat muncul, dengan tanduk sepasang tanduk sapi di kepalanya. Tubuhnya penuh dengan roh hantu, dan tampaknya dia dihantui oleh ribuan hantu, membuat suara hantu menangis dan melolong. Laporkan kepada Raja Hantu, ada beberapa teran yang kuat di dalamnya, dan mereka telah membunuh banyak anggota klan kita. Seorang anggota GUI yang membangun puncak 9 lantai negara fondasi berkata dengan hormat. Mata Raja Hantu itu dalam, dengan gas hantu yang melonjak, adalah iblis dari neraka. Apakah kamu melihat pecahan daftar dewa? Raja Hantu berkata dengan dingin. Kami tidak menemukannya, dan kami tidak menemukan kuali penjara di kota Sensiang. Anggota GUI, yang membangun puncak 9 lantai negara fondasi, gemetar. Sekelompok benda tak berguna, penjara Gajah Dewa harus ditemukan. Bahkan jika aku membolak-balik istana para dewa, aku akan menemukannya. Ya, semua orang hantu menerima perintah, lalu bergegas ke segala arah untuk mencari di istana para dewa. Mata Raja Hantu itu dingin dan menatap ke kejauhan. Ada beberapa napas yang berkedip. Dia mendengus dingin dan tubuhnya menghilang seketika. Ledakan. Tiba-tiba, langit bergemuruh, gelombang pusaran air menyebar, beberapa orang Ye Chen melihatnya,
di dalam hati yang sangat gembira, pintu keluar akhirnya terbuka. Fusu adalah orang pertama yang bergegas ke pintu keluar. Namun, saat ini, sesosok muncul di pintu keluar dan menghalangi pintu keluar. Shenleng berkata, "Bunuh orang-orangku, dan sekarang kamu ingin keluar." Wajah Fusu berubah dan dia berkata, "Raja Hantu, meskipun kamu lebih tinggi dariku, kamu berada di bawah kendali Shikin, jika orang kuat Shikin muncul, kamu akan mati. Apakah kamu mengancamku?" Raja Hantu itu bersikap dingin. "Raja Hantu, jika kau berani, aku tidak akan pelit." Sebuah suara datang dari pusaran air dan meraung, membuat wajah Raja Hantu berubah. Wajah Raja Hantu itu jelek. Alam orang yang baru saja berbicara itu sangat mengerikan. Dia lebih kuat darinya. "Aku tidak tahu berapa kali. Aku akan melepaskanmu hari ini." Raja Hantu mendengus dingin, tubuhnya menghindar, tetapi dia tidak melupakannya. Dia melihat Ye Chen dan yang lainnya yang bergegas di kejauhan, memperlihatkan cahaya Shenleng. Hati Ye Chen terkejut, Raja Hantu ini untuk menatap mereka. "Aku tidak bisa membunuhnya. Tidak bisakah aku membunuhmu?" Raja Hantu menahan api di dalam hatinya. Tidak ada tempat untuk melampiaskannya saat ini. Secara alami, dia ingin menyebarkan semua amarahnya pada Ye Chen dan yang lainnya. Nangong Yun, Nilong dan yang lainnya terkejut. Mereka semua bersembunyi di belakang Ye Chen dan menganggap Ye Chen sebagai perisai. Jika Raja Hantu ingin membunuh mereka, mereka harus melewati Ye Chen. Jika Raja Hantu dan Ye Chen bertarung, mereka bisa pergi. Wajah Ye Chen tenggelam. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Nangong Yun. Namun sekarang Raja Hantu datang, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Raja Hantu, kita tidak punya permusuhan, tetapi kamu telah melewati batas. Apakah kamu ingin membunuh mereka semua?" Ye Chen berteriak. Raja Hantu berkata dengan dingin, "Apa kualifikasimu untuk berbicara denganku? Semut pengganggu yang malang, Raja Hantu bisa membunuhmu dengan mengangkat tanganmu. Kalau begitu cobalah." Ye Chen penuh dengan ki pedang. Karena Raja Hantu telah menatapnya, dia tidak akan takut. Hanya setelah Perang Dunia Pertama, dia bisa keluar hidup-hidup. "Sombong, bunuh." Raja Hantu mendengus dingin, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Ye Chen. "Bunuh." Ye Chen meraung, dan napasnya tiba-tiba mencapai puncaknya. Napas ini sangat kuat, hanya satu langkah lagi dari alam pil emas yang lebih rendah. Ye Chen tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menghadapi Raja Hantu. Dia harus mengandalkan kekuatan diagram Taiji Bagua, jika tidak, meskipun kekuatannya kuat, dia tidak dapat membunuh Raja Hantu. "Jiwa tua, kita hanya bisa bertarung." Jalan hati Ye Chen ke jiwa tua, biarkan jiwa tua siap. Jiwa tua itu memiliki wajah yang berat. Jika dia ingin membunuh Raja Hantu, dia harus menjalankan diagram 8 diagram Taiji. Dengan cara ini, dia mungkin tertidur lelap lagi. Ye Chen bergegas ke Raja Hantu, mengayunkan kedua tinjunya, dan memainkan Wang Quan yang abadi. Dia penuh dengan Wang Qi, dan momentumnya melonjak. Dia berubah menjadi naga sungguhan dan membunuh, mengguncang langit. Ledakan, kekuatan kekerasan itu sangat tirani, dan Raja Hantu bertabrakan, membangkitkan lapisan gelombang besar. Tetapi saat ini, Awan Nangong dan yang lainnya dengan cepat menuju pintu keluar, terlepas dari Ye Chen. "Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi." Raja Hantu meraung dan membunuh Nangong Yun dan yang lainnya dengan tangannya yang besar, dan wajah mereka berubah drastis. "Bersatu melawan." Nilong meraung, beberapa orang segera mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, mencoba untuk melawan Raja Hantu. Pada saat tabrakan, tubuh mereka langsung terbang keluar. Nangong Yun, Nilong dan yang lainnya terluka parah. Tubuh mereka akan meledak, tetapi mereka bergegas ke pintu keluar dengan gegabah. Puff, puff. Pada saat bergegas keluar, Nangong Yun dan yang lainnya memuntahkan darah, yang sulit untuk ditahan. Di luar, Yaoshi telah menunggu pintu keluar terbuka. Sekarang dia melihat Nangong Yun dan yang lainnya terluka parah dan wajahnya berubah drastis. "Apa yang terjadi di dalam?" Yaoshi bertanya dengan dingin. "Hantu-hantu itu datang." Yan Xuesang pingsan setelah dia selesai. "Bagaimana dengan Ye Chen?" Yao River sedikit cemas. Ye Chen dan Raja Hantu bertarung. Nangong Yun pingsan, wajah Yaoshi berubah warna seiring waktu. Kekuatan Raja Hantu setidaknya berada di alam Jindan, di mana lawan Ye Chen.
Yao Xi langsung menuju pintu keluar, ingin menyerbu ke istana Gajah Dewa, tetapi ada kekuatan yang menghalangi, dia terbang keluar. Aku akan masuk, Yao Xi berkata dengan marah. Tidak ada yang menanggapinya, Yao Xi dipenuhi dengan napas dingin, bergegas ke pintu keluar lagi, tetapi masih terguncang keluar, sudut mulutnya menumpahkan sedikit darah. Jika Ye Chen memiliki 3 kesalahan, aku pasti akan membiarkanmu pergi ke Shiqin untuk dikuburkan bersamamu. Mata Yao Xi seperti embun beku, dan napasnya yang dingin tampaknya membekukan dunia. Fu Su tidak terburu-buru untuk pergi. Dia dijaga oleh orang-orang kuat dari dinasti Qin Barat. Raja Hantu tidak berani menyerangnya. Dia ingin melihat bagaimana Ye Chen menghadapi Raja Hantu dan apakah penjara sejati Shen Xiangding ada di tubuh Ye Chen. Ye Chen bertarung dengan Raja Hantu. Napas Ye Chen membumbung tinggi ke langit, dan kekuatan spiritualnya membara seperti api, yang tampaknya tidak pernah padam. Dia menyerang dengan tinjunya, dan para dewa seperti Tiangong menggunakannya. Semua jenis hewan berlari kencang dan menerobos langit, mengguncang seluruh dunia. Dengan teror yang tak tertandingi, dia bertarung dengan Raja Hantu. Napas seluruh tubuh Raja Hantu bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika itu hanya satu langkah dari alam besar, itu seperti celah, yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika Ye Chen dapat melewati level untuk menantang, tetapi untuk melawan ramuan emas, itu masih sulit. Puff! Ye Chen dipukul oleh Raja Hantu dengan mulut besar batuk darah. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, dia tidak akan pernah bisa menahan pukulan ramuan emas. Dialah yang melatih keterampilan fisik. Raja Hantu mendengus dingin, aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu. Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia hanya bisa mengandalkan kendo. Seluruh tubuhnya penuh dengan ki pedang. Dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya. 9 ki pedang melesat maju seperti naga dan kilat. Begitu 9 gerakan dewa pemotong keluar, langit terbelah, dan kekuatannya tak tertandingi. Kekuatannya memang besar, tetapi tidak bisa menyakitiku. Sungguh mengerikan bahwa puncak 9 lantai Zujijing bisa begitu kuat, tetapi masih akan mati hari ini. Hutan Raja Hantu sangat dingin, napas agung mengalir turun dan datang, gas hantu padat, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melolong. Kipas Yu Gui, Raja Hantu menawarkan harta karun, yang penuh dengan gas hantu hutan. Hantu yang ganas menunjukkan taringnya dan bergegas ke Ye Chen. Ledakan. Pada saat ini, kedua kekuatan itu terus bertabrakan dan saling melemahkan. 9 pedang cahaya Ye Chen telah padam, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya datang dengan lolongan dingin, yang menyeramkan. Ye Chen berubah menjadi pedang tajam di sekujur tubuhnya. Pedang itu bersinar dan berubah menjadi gelombang pedang yang ganas. Pada saat ini, Ye Chen menjalankan jalan kaisar pedang dan mengerahkan kekuatan kendo secara maksimal. Satu demi satu, ki pedang menyembur keluar, dan 10.000 pedang menyerang dan membunuh hantu ganas di kepala itu. Hari ini, aku akan mencoba kendoku denganmu. Ye Chen memiliki tatapan gila di matanya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan cara kendo yang paling cocok. 9 cara untuk membunuh dewa. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan 9 pedang keluar. 9 pedang itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari 9 pedang sebelumnya. Mereka seperti 9 naga dan menghancurkan langit. Semua roh jahat dimusnahkan, dan wajah Raja Hantu itu tenggelam. Dia meremehkan kekuatan bertarung Ye Chen. Sungguh luar biasa bisa bertarung dengannya begitu lama dan menghancurkan serangannya. Sungguh kekuatan tempur yang hebat. Wajah Fu Su berubah, dan kekuatan tempur Ye Chen jauh melampaui imajinasinya. Bunuh. Raja Hantu itu benar-benar marah. Dia tidak bisa membunuh seorang Jian Jijing dengan segera. Itu benar-benar memalukan. Hantu jahat yang besar muncul di bendera, yang haus darah dan ganas. Dia meraung dan membunuh Ye Chen. Lautan mayat dan darah. Raja Hantu itu meraung lagi, dan lautan mayat dan darah muncul, merah tua dan tak tertandingi. Di lautan darah, tulang-tulang menumpuk menjadi gunung, membuat orang merasa ngeri. Pada saat itu, lautan darah melonjak, berubah menjadi gelombang besar, menggulung tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Mayat itu dalam sekejap dibangkitkan secara umum, meraung di lautan darah, bergegas menuju Ye Chen. Wajah Ye Chen berubah drastis. Ini benar-benar pukulan hebat dari Raja Hantu.
Jiwa tua, bantu aku. Susunan aliran darah 8 trigram tidak dapat segera dibuka. Jika tidak dapat segera ditangani. Jiwa telah dipersiapkan sejak lama. Pada saat ini, konsumsi cairan roh yang terkumpul dalam 8 diagram Taiji dikonsumsi, dan bagan susunan 8 trigram palsu yang besar meliputi Ye Chen. 8 trigram berjalan, cahaya keemasan berkedip, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatannya sangat kuat. Cahaya dari daun heksagram 8 pagi sangat sakral. Apa itu? Fusu terkejut melihat susunan yang mengerikan itu. Formasinya sangat kuat. Suara tua di tubuh Fusu juga terkejut. Mata Fusu sedikit tenggelam, dan berkata, Ye Chen benar-benar harta karun. Tampaknya dia juga orang yang sangat beruntung. Pada saat ini, suasana hati Fusu rumit, dan sikapnya terhadap Ye Chen bahkan lebih rumit. Bunuh! Ye Chen meraung, susunan 8 trigram Tai Chi meledak, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, cahaya keemasan di seluruh langit, sakral, menuju lautan mayat dan darah. Wajah Raja Hantu juga sangat berubah. Kecemerlangan itu terlalu sakral dan tampaknya menekan kekuatannya. Ledakan, susunan 8 trigram Taiji bertabrakan dengan lautan darah mayat. Lautan darah bergulung dan mayat-mayat kuno meraung. Kekuatan mengerikan dari susunan 8 trigram Taiji sedang menghancurkan lautan mayat. Mayat-mayat kuno itu meledak dan berubah menjadi debu. Lautan darah juga tampaknya mengering dan mengepul, berangsur-angsur berkurang. Wajah Raja Hantu itu sangat jelek, dan dia terus melolong. Dia mendesak bendera hantu kerajaan untuk melawan angin dan guntur. Roh hantu teror bergegas ke langit, dan kepala hantu jahat muncul, dan bergegas ke lautan mayat dan darah satu demi satu. Dalam 8 diagram Taiji, cairan supernatural telah sepenuhnya dikonsumsi. Selanjutnya, hanya kekuatan jiwa tua yang dapat digunakan untuk mengaktifkan 8 diagram Taiji. Kekuatan diagram Bagua Taiji sedang mekar, dan satu rune terbang keluar. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan menghancurkan segalanya. Tidak peduli berapa banyak roh jahat yang datang, tidak ada efeknya. Lautan mayat dan darah terkikis dan berubah menjadi ketiadaan. Raja Hantu ketakutan, dan bendera hantu berkibar. Raja Hantu meraung, jiwa langit dan bumi, dengarkan perintahku. Tangan Raja Hantu disegel, dan panji-panji hantu kerajaan berteriak. Pada saat ini, seluruh istana dewa dan gajah membuat banyak angin dan awan, dan langit dan bumi berubah warna. Raungan terdengar di seluruh istana dewa gajah, dan reruntuhan istana dewa gajah yang sebenarnya bergetar. Kemudian, roh dendam dipanggil keluar, dan mayat kuno tampaknya terbangun. Bahkan tulang-tulang mati, yang akan berubah menjadi abu, bangkit dari tanah dan semuanya bergegas menuju Raja Hantu. Bunuh! Raja Hantu meraung, dan bendera hantu berkibar, seperti bendera yang berkibar, memerintahkan semua roh yang mengeluh, mayat kuno, dan kerangka untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen menjadi pucat, dan semua roh mati dan mayat kuno dari seluruh istana gajah dewa bergegas mendekat, padat dan padat, yang membuat kulit kepala mati rasa. Raungan, gemetar selama 9 hari, Ye Chen dikepung. Pada saat ini, diagram 8 trigram Taiji yang menutupi tubuh Ye Chen berjalan dengan cepat. Yin dan Yang berubah. 8 karakter Qian, Kun, Kan, Li, Dui, Gen, Zhen, dan Sun terbang. Cahaya keemasan menyala dan berubah menjadi karakter kuno yang besar. Menjaga 8 arah, mereka memancarkan cahaya suci. Semua roh dan mayat kuno yang terkena sinar cahaya ini diledakkan, dimurnikan sepenuhnya, dan berubah menjadi ketiadaan. Ini formasi yang mengerikan. Fusu terkejut. Ini benar-benar harta karun. Suara tua di tubuh Fusu juga sedikit terkejut. Jika kamu mendapatkannya, kamu akan sekuat harimau. Aku mengerti. Tatapan mata Fusu menjadi lebih rumit. 8 trigram Taiji telah memusnahkan segalanya. 8 karakter kuno itu begitu kuat sehingga semua mayat kuno itu sangat dekat dengan Ye Chen. Namun, kekuatan jiwa tua itu juga terkuras, dan tubuhnya menjadi ilusi. Ye Chen juga khawatir. Dia segera memberikan semua obat ajaib untuk memulihkan jiwa, seperti Tian Hun Chao, yang telah dia kumpulkan sebelumnya dan belum pernah digunakan oleh Hun Lao. Selain itu, di Istana Salju, Ye Chen mendapatkan beberapa labu pil, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, dan semuanya dilemparkan ke dalam diagram 8 diagram Taiji untuk membiarkan jiwa tua itu mengisi kembali kekuatannya.
Masih ada banyak mayat tua, tetapi ada terlalu banyak dendam. Pedang Qi Ye Chen meletus di sekujur tubuhnya. Butuh waktu terlalu lama untuk menggiling mayat-mayat kuno ini dengan bantuan 8 diagram Taiji. Seluruh tubuhnya menyemburkan ribuan pedang, yang menembus cahaya suci, dan juga terkontaminasi dengan gas suci, berdiri di atas roh dendam dan mayat kuno, langsung menghapusnya. Ye Chen melihat bendera hantu yang berkibar, yang memainkan peran utama. Dia harus menghancurkan bendera itu untuk menyingkirkan kesulitan saat ini. 9 cara untuk membunuh Tuhan. Ye Chen meraung dan bermandikan cahaya suci. Dengan tubuhnya sendiri sebagai pedang, dia memotong 9 pedang. Cahaya dari 9 pedang itu menebas bendera hantu kerajaan dengan napas suci. Begitu wajah Raja Hantu berubah, dia mengeluarkan napas yang kuat dan mendesak bendera hantu kerajaan untuk menahan serangan Ye Chen. Desis. Nafas suci itu memusnahkan roh hantu, dan 9 pedang itu terbunuh. Meskipun tidak menghancurkan Panji Yugui, itu membuat beberapa retakan muncul di bendera. Ketika retakan muncul di bendera, kekuatannya sangat berkurang. Beberapa roh yang mengeluh dan mayat kuno hancur secara otomatis, yang tidak dapat dihapus oleh 8 diagram palsu. Ye Chen tampak berguna, dan senang di dalam hatinya, dan meraung, 10.000 pedang kembali menjadi satu. Itu pedang lain, yang bahkan lebih mengerikan. Ye Chen bersumpah untuk menghancurkan Panji Yugui dengan pukulan ini. Sialan, Raja Hantu itu marah. Ini adalah pertempurannya yang paling menindas. Dia menderita kerugian di hadapan fondasi bangunan. Raja Hantu mendesak bendera hantu dengan seluruh kekuatannya, dan hantu yang ganas bergegas keluar untuk melawan pedang Ye Chen. Namun, pedang Ye Chen kuat, dan itu ditempa oleh cahaya suci. Itu telah memusnahkan semua roh jahat dan membunuh mereka secara langsung. Bang! Ada retakan besar pada bendera, yang hampir terbelah dua oleh pedang Ye Chen. Pada saat itu, cahaya itu hilang dan kekuatannya pun hilang. Bang bang bang! Pada saat ini, mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya dari roh kebencian meledak terbuka, kehilangan bimbingan bendera hantu, tidak dapat bertahan hidup. Diagram Taiji Bagua juga merupakan jam instan, jiwa hantu tua menjadi sangat ilusi, baik atau buruk masih dapat bertahan, tetapi tidak dapat terus dikonsumsi. Jiwa tua, beristirahatlah. Ye Chen tidak ingin dikonsumsi oleh jiwanya. Dia harus menghadapi semua hal berikutnya sendirian. Dia ingin menempa dirinya dengan Raja Hantu. Itu adalah ide yang berani, dan itu adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan orang lain. Kendoku akan sepenuhnya terbentuk di sini hari ini. Identifikasi mata Ye Chen, tidak ada rasa takut sama sekali, beberapa hanya pertempuran sengit. Kamu telah menghancurkan Panji Hantu kerajaanku. Aku akan membawamu untuk memurnikan bendera dan menjadi hantu dari bendera hantuku. Mata Raja Hantu penuh dengan darah, yang benar-benar memalukan. Dia dipaksa untuk berbagi seperti itu dengan membangun fondasi. Hari ini, aku akan mengajakmu berlatih pedang dan mencari ilmu pedangku. Ilmu pedang Ye Chen meraung di sekujur tubuhnya, dan jalan kaisar pedang benar-benar terbuka, dan roh pedang bergejolak. Seluruh orang sepenuhnya terintegrasi dengan pedang. Manusia dan pedang, pedang dan hati. Bunuh. Raja Hantu meraung, dan roh hantu membubung ke langit, seperti awan gelap. Bunuh. Ye Chen meraung dengan pedangnya seperti ombak. Dia membunuh Raja Hantu dengan tubuhnya sendiri sebagai pedangnya. Pedang tajam itu meraung dan menutupi bumi. Namun, Ye Chen berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Telapak tangan menelan jiwa. Raja Hantu meraung dan menepuknya. Kekuatan mengerikan meletus dan menyelimuti Ye Chen. Ye Chen hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya. Dia ingin menempa dirinya sendiri dan membunuh Raja Hantu. Pedang itu tajam dan tak terkalahkan. Pedang itu bertabrakan dengan ganas dengan Raja Hantu dan menembus segalanya. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu, membunuh langit. Tubuh Ye Chen mundur, sudut mulutnya dipenuhi darah, tetapi dia masih tak kenal takut, tampak sama, dan membunuh Raja Hantu lagi. Bahkan jika kau masih ingin mati di langit, Raja Hantu itu minum banyak, dan seluruh tubuhnya begitu kuat sehingga dia membunuh Ye Chen dan melakukan serangan yang mengerikan. Roh hantu itu melonjak dan berubah menjadi lautan yang luas. Ye Chen masih hanya memiliki satu keyakinan. Dia mengasah dirinya dengan Raja Hantu dan mencari kendonya sendiri. Seperti pedang, dia menebas Raja Hantu itu. Cahaya pedang itu meraung,
dan setiap serangan mengguncang bumi. Betapa kuatnya! Fusu semakin terkejut melihat bahwa dia telah melawan Raja Hantu dengan kekuatannya sendiri begitu lama. Puff! Ye Chen batuk darah, matanya masih tegas. Raja Hantu itu tertawa ganas, kau berjuang, dan itu tidak berguna. Jadilah hantu bendera hantuku. Raja Hantu membunuhnya dengan napas yang mengerikan. Ye Chen memejamkan matanya, dan roh pedangnya tiba-tiba menyusut. Namun, roh pedang bergegas ke langit, dan Ye Chen benar-benar berubah menjadi pedang. Di seluruh tubuhnya, terbentuk bentuk pedang. Meskipun operasi pedang tidak menyeluruh, itu membuat orang merasa sangat dalam pada level pedang. Ini adalah momentum pedang kekaisaran, diselimuti ke bawah. Ini adalah kesatuan nyata dari 10.000 pedang. Mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, ada kilatan pedang di matanya, tetapi semuanya terkendali. Kembali ke satu bukanlah kesatuan pedang, tetapi kesatuan dirinya sendiri. Ketika pedang terintegrasi dengan dirinya sendiri, itu adalah kesatuan dirinya sendiri. Orang-orang di pedang menghancurkan orang mati. Untuk dapat memanggil semua pendekar pedang untuk patuh dengan kekuatan mereka sendiri, dan untuk menggerakkan pedang dengan kekuatan mereka sendiri. Ye Chen menyadari bahwa pada saat ini, dia adalah pedang, dan pedang itu adalah dia. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen menentukan kendonya sendiri dan menentukan jalan yang harus ditempuh diambil di masa depan. Dia menghususkan diri dalam penyatuan 10.000 pedang, dan mencapai kesempurnaan teknik pedang ini. Dengan minuman Ye Chen, pedang seperti kaisar melesat keluar dan dapat mengendalikan 10.000 pedang. Pedang seluruh istana Gajah Dewa bergetar. Apakah itu pedang pendek atau pedang yang telah menjadi pecahan? Mereka semua melesat ke langit dan menggunakannya menuju Ye Chen. Wah, adegan ini sangat mengerikan, dan Raja Hantu memanggil mayat roh kuno, yang membuat orang merasa mati rasa. Kendo yang mengerikan, dia telah mencapai keadaan seperti itu. Ada rasa frustrasi di hati Fusu. Jika dia bertarung dengan Ye Chen, dia sepertinya telah memikirkan akhir. Wajah Raja Hantu berubah dan bahkan lebih ganas. Dia membunuh Ye Chen sebelum dia menyelesaikan serangannya. Karena dia merasa bahwa serangan Ye Chen sangat mengerikan dan pasti bisa mengancamnya. Mati! Raja Hantu meraung dan membunuh Ye Chen. Ye Chen menginjak naga awan dan mengejutkan langkah merah. Tubuhnya menghindar seperti hantu. Di udara, pedang yang tak terhitung jumlahnya dipanggil bersama dan berubah menjadi pedang besar dan tak tertandingi, yang penuh dengan teror.